warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah dengan NIM 2001 0211 0115. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2020, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Dr. Hajah Syamsul Susilawati, MPD. Teman, di sini kita akan belajar bersama nih, bagaimana sih penerapan mobile learning dalam pembelajaran IPS di tingkat SMP atau MTS. Sebelumnya, perkembangan iptek di era saat ini itu berkembang sangat pesat yang menyasar ke semua bidang kehidupan masyarakat, terutamanya dalam hal pendidikan. Saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi era Society 5.0 atau era sosial 5.0. Era ini diciptakan dengan tujuan guna membentuk human centered society yang berbasis teknologi. Maka dari itu, Indonesia hendaklah siap dalam menghalau semua beraneka ragam, semua berbagai macam tantangan sekaligus peluang yang ada pada era Society 5.0 guna terus dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penerapan pembelajaran IPS melalui smartphone. Bagaimana sih penerapan penggunaan smartphone dalam pembelajaran IPS? Pengaruh perkembangan teknologi saat ini sangatlah tinggi terhadap proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Paradigma pembelajaran IPS saat ini rupanya cenderung sangat membosankan, menjenuhkan, dan masih bersifat tekstual. Jika kita kaitkan dengan tuntutan pembelajaran saat ini, maka sudah seharusnya sistem pembelajaran itu harus relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Pembelajaran IPS yang disajikan secara menarik melalui penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik terkait proses pemahamannya terhadap materi yang diberikan guru kepadanya. Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi tentunya tidak hanya menyasar pada peserta didik saja, akan tetapi juga berpengaruh juga pada guru selaku pihak yang mengembangkan sekaligus juga merancang media pembelajaran. Pengaruh yang didapat juga sangat besar terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, yakni ada 3. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi lebih merangsang kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, interaktif serta konkret. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan pengajaran lebih efisien juga efektif. Selain itu, juga dapat mendorong peserta didik agar dapat secara mandiri belajar, tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, sehingga bisa memperbaiki kualitas proses kegiatan belajar mengajar serta menumbuhkan sikap positif peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aplikasi penunjang pembelajaran IPS. Apa saja sih aplikasi pembelajaran yang ada di era saat ini? Yang pertama yaitu adanya Google Classroom. Aplikasi yang kedua yaitu Moodle. Aplikasi ketiga yaitu adanya Sekolah. Aplikasi keempat yaitu adanya Jamboard. Aplikasi yang kelima yaitu adanya Padlet. Aplikasi yang keenam adanya Kelas Pintar.
Aplikasi yang ketujuh adanya Edmodo, dan aplikasi yang 8 dan yang terakhir yaitu adanya Kahoot. Yang pertama yaitu aplikasi Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi manajemen kelas yang memungkinkan pengguna memantau ruang kelas secara virtual. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mendistribusikan, mengirim, dan bahkan membuat daftar tugas yang telah diselesaikan. Aplikasi yang kedua yaitu ada Moodle. Moodle adalah aplikasi paket perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi atau menambahkan berbagai elemen multimedia seperti flash atau animasi bergerak, audio, dan video. Aplikasi yang ketiga yaitu adanya Sekolah. Aplikasi ini terdapat materi pembelajaran yang bisa terbilang sangat lengkap, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah, khususnya SMP dan SMA. Aplikasi Sekolah ini bisa digunakan oleh para siswa-siswi untuk mempelajari materi pembelajaran baik itu reguler maupun ujian. Yang selanjutnya yaitu adanya aplikasi Padlet. Padlet adalah aplikasi yang mengilustrasikan sebagai papan tulis digital. Padlet juga dapat digunakan oleh fasilitator atau siswa sebagai media untuk memfasilitasi ruang diskusi dalam lingkungan belajar yang menantang. Aplikasi yang selanjutnya yaitu adanya Kelas Pintar. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua pengguna jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Mereka dapat belajar sesuai dengan karakternya, baik itu visual maupun audio maupun kinestetiknya. Kelas Pintar ini juga memiliki berbagai fitur yang sangat menarik pada era digital saat ini. Aplikasi pembelajaran selanjutnya yaitu ada Edmodo. Edmodo sendiri adalah platform pembelajaran sederhana yang digunakan untuk guru, siswa, dan sekolah yang berbasis media sosial. Selain itu, Edmodo ini juga sedikit mirip dengan Facebook. Bedanya hanya Edmodo ini lebih ke pendidikan dan aplikasi ini lebih ke mendidik. Terus aplikasi pembelajaran yang terakhir yaitu adanya Kahoot. Kahoot merupakan salah satu jenis media pembelajaran visual. Sebagai alat pembelajaran visual, Kahoot memiliki fungsi penuh atensi. Kahoot juga dapat dikatakan sebagai media open source yang dapat memenuhi kebutuhan generasi digital pada zaman sekarang ini. Oke, pembahasan yang terakhir atau yang ketiga teman-teman, yaitu mengenai integrasi Google Classroom dalam pembelajaran IPS. Di era Society 5.0, terus ditambah adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan pembelajaran di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi. Mayoritas penggunaan teknologi yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom. Google Classroom ini dipilih karena berbagai alasan. Salah satunya karena aplikasi ini gratis dan aplikasi ini dirasa oleh para pendidik dan peserta didik dalam presensi, pemberian materi, tugas,
pengumpulan tugas itu sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Terus, bagaimana sih penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran? Untuk dapat menggunakan aplikasi Google Classroom ini sebagai media pembelajaran, peserta didik maupun pendidik itu pertama-tama harus menyiapkan akun Google untuk dapat membuat akun di Google Classroom. Selain itu, pendidik juga harus membuat kelas untuk dapat memulai pembelajaran, sehingga siswa itu dapat berkumpul dan masuk sesuai kelasnya di Google Classroom dengan memasukkan kode kelas yang diberikan oleh pendidik atau pembuat kelas. Untuk penjelasan penggunaan Google Classroom lebih lanjut, bisa klik link di bawah ini ya. Oke. Penggunaan Google Classroom ini dalam pembelajaran sangat membantu meningkatkan kemudahan di dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik. Namun, apabila pembelajaran yang dilakukan berlangsung cukup lama, maka dapat menyebabkan atau mengakibatkan siswa itu semakin tidak aktif dan bosan, terutama dalam hal berikut. Yang pertama itu dalam hal absensi. Setiap peserta didik wajib hadir setidaknya dalam pembelajaran selama 1 tahun, yaitu minimal 90%. Namun pada kenyataannya banyak peserta didik yang jarang bahkan tidak pernah join dalam pembelajaran IPS ini. Yang kedua yaitu dalam hal keikutsertaan peserta didik dalam penilaian. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam 1 KD atau lebih. Kegiatan ini terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama, UTS atau ujian tengah semester. Yang kedua, UAS atau ujian akhir semester. Yang ketiga, UKK, ulangan kenaikan kelas. Yang keempat, yaitu adanya ulangan harian. Dalam pelaksanaannya, banyak peserta didik yang tidak mengikuti dan mengerjakan penilaian dengan berbagai alasan. Contohnya, salah satunya kurangnya waktu yang diberikan dalam menjawab soal. Penggunaan Google Classroom sendiri dalam pembelajaran terbilang cukup efektif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Berikut adalah kekurangan dari penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Yang pertama, kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom. Yang kedua, yaitu adanya kendala jaringan internet bagi pendidik dan peserta didik yang tinggal di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Sebab daerah yang ada di Indonesia tidak semuanya itu ada internetnya dan memiliki koneksi internet yang bagus. Maka dari itu, bagi pendidik dan peserta didik yang ada di pedalaman, penggunaan Google Classroom ini merupakan kendala utama dalam proses pembelajaran. Kendala yang ketiga yaitu peserta didik kesulitan memahami materi dan tugas yang diberikan pendidik, terutama dalam hal berhitung. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.